Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini, untuk mengungkapkan segala apa yang ada dalam hatiku. Lalu kemudian setelah itu digulung, dimasukkan ke botol, lalu dihanyutkan ke sungai. Ya hilang. Gimana mau sampai? Kebetulan ada yang punya burung merpati, diikatkan ke. Maka keluarlah istilah merpati tak pernah ingkar janji. Lalu kemudian mulai agak canggih, mulai agak berani ketika akan berpapasan mau pergi sholat maghrib antara Zainuddin dan Hayati. Perlahan-lahan Zainuddin menyelipkan surat di celah ketiaknya, lalu Hayati pun, mereka pura-pura tidak melihat, lalu sampai surat itu. Lalu dibaca oleh Hayati. Masya Allah. Enggak usah kita lanjutkan, nanti banyak yang nangis. Zaman sekarang nggak ada lagi, langsung WA. Kita berangkat jadi apa enggak? Saya seorang pemuda yang tengah berjuang menuntut ilmu, meraih impian. Saya jatuh hati pada seorang muslimah. Dan sadar kami memahami perasaan satu sama lain. So sweet. Tapi tidak pacaran. Apa namanya? Kami tidak pacaran sebelum itu menjadi halal. Ustaz, saat ini telah memberikan isyarat untuk segera menghalalkannya. Namun saya rasa bahwa saya harus mempersiapkan segalanya terlebih dulu untuk memastikan kesejahteraan demi masa depan. Apa yang baiknya saya lakukan, Pak Ustaz? Kerja ujian kita. Ada orang yang macam itu. Berat ujian. Itu berat itu. Itu mesti pakai psikolog, psikiater. Terindikasi homoseksual, dan tak ada yang paling mengerti itu. Kita, diri kita sendiri yang paling mengerti. Jadi kita ya Ustaz, tapi kan mandi gak mungkin sendirian. Mandi yang cepat-cepat, yang ekspres. Tak usah terlalu berlama-lama. Hindari hal-hal yang kira-kira membuat kita jerumus dalam dosa. Saya paling tak tahan melihat perempuan. Jangan tengok perempuan, tapi tak terhindarkan tengok perempuan. Istri kan perempuan juga. Kata guru saya dulu, almarhum Ustadz Hafiz Yazid, kalau engkau melihat perempuan di jalan, lalu waktu itu dia ngomong itu di kelas, anak masih SMP. Kalau engkau ketemu perempuan di jalan, dia waktu itu dia ceramah, terpukau dengan perempuan itu, baliklah ke rumah, karena sesungguhnya apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Kata dia, dia sedang mengatakan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi orang ada solusinya, bahwa setiap kita ini punya penyakit, macam-macam penyakit orang. Ustaz Somad, saya ini tak bisa dekat dengan laki-laki, padahal dia juga laki-laki. Berarti benar sebenarnya laki-laki. Itu lebih berat dari ujian kita. Ada orang yang macam itu. Berat ujian. Itu berat itu. Itu mesti pakai psikolog, psikiater. Terindikasi homoseksual. Dan tak ada yang paling mengerti itu. Kita, diri kita sendiri yang paling mengerti. Nah, jadi kita obati diri kita. Ada usaha, ada ikhtiar, ada zikir, ada salawat, ada doa. Tapi kembali lagi, itu pun juga ujian dari Allah. Maka kita minta kepada dia, ya muqallibal qulub. Makanya kejahatan itu dibagi pada dua. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Faman hajjah, siapa yang melaksanakan haji, awi antamara, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ternyata ada tiga. Tidak hanya sekedar fahsya dan mungkar, tapi ada rafasa, ada fusuk, ada jidal. Tiga. Rafasa, seksual. Fusuk, kejahatan non seksual. Jidal, tidak seksual, tidak mungkar, bukan korupsi, tapi lisan. Jadi ada orang secara seksual dia soleh, setia kepada istri, tidak homo, tidak kejahatan seksual. Secara mungkar juga dia tidak mungkar, tidak korupsi, tidak makan haram, tapi lidahnya. Ada pula orang lidahnya santun, lembut, dan dia tidak korupsi, tapi kenanya di seksual. Ada pula orang seksualnya santun, baik, tidak nakal, tidak neko-neko, tidak macam, lidahnya juga, tapi masalah duit.
Jadi kita selalu ada tiga. Kesempurnaan adalah tentu selamat tiga-tiganya, seperti Nabi Muhammad SAW. Kejahatan seksual, kejahatan mungkar, kejahatan lisan. Tiga-tiga ini kita usahakan, mudah-mudahan selamat kita insya Allah. Dijaga Allah, dijaga amal kita, dijaga ibadah kita, dijaga sholawat kita, dijaga oleh malaikat-malaikat, sehingga dipalingkannya hati kita. Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata pasien di ruang ICU, ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara, karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Ujian kita. Ada orang yang macam itu. Berat ujian. Itu berat itu. Itu mesti pakai psikolog, psikiater, terindikasi homoseksual, dan tak ada yang paling mengerti itu. Kita, diri kita sendiri yang paling mengerti. Jadi kita, ya Ustaz, tapi kan mandi gak mungkin sendirian. Mandi yang cepat-cepat, yang ekspres, tak usah terlalu berlama-lama. Hindari hal-hal yang kira-kira membuat kita jerumus dalam dosa. Saya paling tak tahan melihat perempuan. Jangan tengok perempuan, tapi tak terhindarkan tengok perempuan. Istri kan perempuan juga. Kata guru saya dulu, almarhum Ustadz Hafiz Yazid, kalau engkau melihat perempuan di jalan, lalu waktu itu dia ngomong itu di kelas, anak masih SMP. Kalau engkau ketemu perempuan di jalan, dia waktu itu dia ceramah, terpukau dengan perempuan itu, baliklah ke rumah, karena sesungguhnya apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Kata dia, dia sedang mengatakan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi orang ada solusinya, bahwa setiap kita ini punya penyakit, macam-macam penyakit orang. Ustaz Somad, saya ini tak bisa dekat dengan laki-laki, padahal dia juga laki-laki. Berarti benar sebenarnya laki-laki. Itu lebih berat dari ujian kita. Ada orang yang macam itu, berat ujian itu, berat itu mesti pakai psikolog, psikiater, terindikasi homoseksual, dan tak ada yang paling mengerti itu. Kita, diri kita sendiri yang paling mengerti. Jadi kita obati diri kita, ada usaha, ada ikhtiar, ada zikir, ada sholawat, ada doa. Tapi kembali lagi, itu pun juga ujian dari Allah. Maka kita minta kepada dia, ya muqallibal qulub. Makanya kejahatan itu dibagi pada dua. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Faman hajjah, siapa yang melaksanakan haji, awi antamara, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ternyata ada tiga. Tidak hanya sekedar fahsya dan munkar, tapi ada rafasa, ada fusuq, ada jidal. Tiga. Rafasa, seksual. Fusuq, kejahatan non seksual. Jidal, tidak seksual, tidak mungkar, bukan korupsi, tapi lisan. Jadi ada orang secara seksual dia soleh, setia kepada istri, tidak homo, tidak kejahatan seksual. Secara mungkar juga dia tidak mungkar, tidak korupsi, tidak makan haram, tapi lidahnya. Ada pula orang lidahnya santun, lembut, dan dia tidak korupsi,
tapi kenanya di seksual. Ada pula orang seksualnya santun, baik, tidak nakal, tidak neko-neko, tidak macam, lidahnya juga, tapi masalah duit. Jadi kita selalu ada tiga. Kesempurnaan adalah tentu selamat tiga-tiganya, seperti Nabi Muhammad SAW. Kejahatan seksual, kejahatan mungkar, kejahatan lisan. Tiga-tiga ini kita usahakan, mudah-mudahan selamat kita, insya Allah. Dijaga Allah, dijaga amal kita, dijaga ibadah kita, dijaga sholawat kita, dijaga oleh malaikat-malaikat, sehingga dipalingkannya hati kita. Kalau ada orang tua melarang menikah anak perempuannya, padahal sudah dikehendaki laki-laki yang soleh, bagaimana Pak Ustadz? Ini yang nulis pasti laki-laki soleh. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang ke rumah kamu laki-laki, agamanya baik, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dia. Kalau tidak kamu nikahkan, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah yang besar, wa fasadun arid, kerusakan yang sangat luas. Apa dia? Kalau nikah mahal, maka zina murah. Na'udzubillah. Datang anak soleh ke rumahmu, menikah, ingin nikahi anakmu, tapi hadis ini ditujukan kepada para wali. Wali itu 6: ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, kakak ayah, adik ayah. Mereka lah yang berkuasa. Ini kenapa bisa perempuan? Perempuan tidak mengambil keputusan. Laki-laki meminta pendapat perempuan. Mama, gimana kalau anak kita ini dipinang si Anu, kita terima ya? Jangan! Aku tidak mau, dia cuma pakai CB 100. Oleh sebab itu kau pandang dunia. Kalau kau pandang dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau pandang akhirat, maka dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Berapa banyak dulu laki-laki menikah susah. Ustadz Somad, kami dulu pertama menikah susah, makan sekali sehari, tempatnya pun tak ada. Ketika kami itu numpang, kalau kami bertamu ke rumah orang, orang tidak buka pintu karena dianggapnya kami akan minjam beras. Tapi hari ini luar biasa, punya hotel, perusahaan, karir, megah, mewah. Yang dulu sepele, jangan pernah menyepelekan orang, karena yang memberikan rezeki Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tanya anak yang baru lahir, dibisikkan ke telinganya, Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan kita disuruh ridha menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah innalladzina qalu rabbuna Allah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan Rabbunallah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya, Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum menikah latihan azan dari sekarang. Jangan sampai salah. Ini anak lahir jam 5, diazankan azan subuh. Sampai mertuanya heran, ini kok pakai as-salatu khairum minan naum? Subuh lahirnya Pak. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir, karena ada orang lain yang membisikkan. Laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha illallah. First start, awal hidup jangan khawatir, ada orang yang membisikkan. Akhir hidup jangan khawatir, ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Maka mesti kuat berkata, innalladzina qalu rabbunallah. Allah, subhanallah, alhamdulillah,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itulah makna zikir itu. Maka kita berkata, ya Rabb, idza daqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok Jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Tapi kita merasakan bahwa dia ada. Tak pernah kita melihat angin, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Zauq, lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tidak merasakannya, maka dia tidak mengetahuinya. Maka rasakanlah kehadiran Allah di dalam solatmu, dalam munajatmu, dalam puasa sunnatmu. Mengapa kita salat? Untuk merasakan keberadaan Allah. Tuan Imam mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada mengarah ke Baitullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat hati merasakan kehadiran Allah. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada engkau. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadapkan wajah kepada orang kaya, aku tidak menghadapkan wajah kepada penguasa. Kemana wajah ini kuhadapkan? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Kemana aku menghadap? Kepada dia menciptakan langit beserta isinya. Aku tak ada apa-apanya di hadapan dia. Kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah, tapi dia maha kasih, maha sayang. Aku datang membawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi aku yakin dia maha kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang memuji kerana aku kaya, kerana aku berkuasa, aku tak layak dipuja-puji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada juga ragu dalam hati, apakah dia mengampunkan aku? Dosaku banyak, apakah dia mengampunkan aku? Ulang sekali lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang berkuasa hebat, tapi dia maha hebat, maha kuasa. Maliki yaumiddin. Kalau sudah merasakan dia, maka jangan minta kepada yang lain. Jangan minta ke sungai, jangan minta ke pokok kayu, jangan minta kepada jin, jangan minta kepada syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku selalu ingin kau bimbing kepada jalan yang benar, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Minta jalan yang 4, siratal ladzina an'amta alaihim, tapi bukan jalan yang 2. Berikan aku jalan yang 4, tapi bukan jalan yang 2. Siapa itu jalan yang 2? Ghairil maghdubi alaihim, Yahudi, waladdallin, Nasrani. Semuanya berkata amin. Kabulkan ya Allah. Kalau dia katakan dengan bunyi yang benar, amin, kabulkan ya Allah. Tapi kalau tak tepat, amin, amankanlah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Maka yang tepat adalah amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tadi tak salah. Kenapa? Sebab saya diam saja. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah perkenankan. Amin. Selepas itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Al-Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, supaya turun ketenangan itu ke dalam. Kalau dia sudah tenang, maka kau bahagia. Apapun yang datang, bersimbah darah, kematian, kau tetap bahagia. Kaulah orang paling bahagia, karena bersemayam ketenangan. Huwa dia, walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Di mana? Fi qulubil mu'minin, dia yang menurunkan ketenangan, bukan fi qulubin nas, bukan fi qulubil bashar, bukan fi qulubil alam. Huwa dia, allazi yang anzala, menurunkan as-sakinata, ketenangan. Di mana dia turunkan? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang percaya. Orang yang tak percaya susah akan datang. Dalam hadis dikatakan, habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Benci dan cinta tempatnya sama-sama dalam hati. Maka berapa banyak orang pagi benci, petang sayang, petang benci, malam cinta, dan lain sebagainya. Maka habiskanlah cinta itu untuk yang bermanfaat buat Allah. Kenapa ibu cinta ke bapak? Karena dengan cinta ke bapak bermanfaat. Innama huwa jannatuki wa naruki. Nabi itu yang mengatakan, bukan Abdul Somad. Bu, kata Allah, innama huwa, bapak itu, jannatuki, bisa jadi surgamu, wa naruki, dia bisa jadi neraka. Jadi ibu cinta ke bapak, kenapa? Karena Allah. Cinta ibu sama bapak, so sweet Pak Ustaz. Apa dasarnya? Karena dialah surgaku, karena dialah neraka. Ibu bisa masuk neraka gara-gara bapak, ibu juga bisa masuk surga gara-gara bapak. Jadi cintanya kenapa? Karena Allah. Dalam Islam laki-laki punya 5 kewajiban. Yang pertama, beri makan istri. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Kelima kewajiban laki-laki ini materialis. Makanan, uang. Pakaian, uang. Tempat tinggal, uang. Pendidikan, uang. Perhatian kan karena orang sudah makan. Kalau nggak makan gimana mau ngasih perhatian? Innallaha ma'as sabirin. Bisa hati itu tenang, dipukul ombak, diempas gelombang, melewati beberapa fase dalam hidup, digoncang gempa, kokoh. Angin puting beliung, kuat. Badai datang menerpa, tetap. Itulah dia, innallaha ma'as sabirin. Yang 3 ini ikhtiar. Iman, ikhtiar. Sabar, ikhtiar. Salat, ikhtiar. Yang innallaha ma'as sabirin, Allah menurunkan. Kau lakukan yang 3, aku bersamamu. Aku yang akan mendatangi. Jadi kalau kita masih belum merasakan kebersamaan, belum kuat, itu berarti yang 3-nya belum sempurna. Kenapa Allah nggak nguatkan saya? Kenapa saya nggak merasa? Kenapa Tuhan itu nggak ada? Kenapa? Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Karena yang 3 itu belum lengkap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka proses penguatan yang 3 ini. Saya sampai hari ini masih tetap mengaji tauhid. Saya sampai hari ini masih tetap mengaji sabar. Dan sampai hari ini saya tetap mengaji sholat. Karena saya ingin dapat hadiah dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, hati bisa sabar, bisa ridho, mulut tidak sumpah serapah, hati bisa tenang menerimanya, mulut berkata ya Allah. Itulah innallaha ma'as sabirin. Tapi innallaha ma'as sabirin yang paling kita inginkan adalah nanti saat malaikat maut mencabut nyawa, dan yang keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadiah dari Allah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala.